aja nanti aja. Tengah. Ke tengah dong, jangan Di tengah. Aduh. Masa kayak gitu, laki, woi. Kali. Kalau aja. Udah nggak usah acting lo, kayak aktor gua di sini lo nggak usah acting lo, nggak usah acting. Yang lo lepasin gue, Coba. Ini bentukan ya. Yang mau bunuh anak istri gue kayak gini bentukan. Kayak gini. Chill lagu. Udah ayo. Henry ayo. Aman Ji. Eja di sini. Ya. Istrinya boleh ikut. Sabar. Sabar ya. Sabar. Salam banyak. Istighfar aja. Oke. Bentar bang. Ya, terima kasih rekan media ya. Iza, prinsipal klien kami, ya Kori yang sudah hadir di sini, Isa, rekan kami juga, ya, yang saya hormatin. Jadi hari ini mediasinya adalah perdamaian, ya, dan Kori juga sudah didampingi oleh kuasa hukumnya, Ibu Lisa, ya. Jadi kami serahkan sepenuhnya sekarang kepada Eza dan Kori, apa dan maksud tujuannya silakan. Tapi intinya, ya saat ini adalah agendanya mediasi, ya. Dan kami berharap ada penyelesaian solusi yang terbaik buat kalian berdua, ya. Jelas ya. Itu ya Lisa ya. Silakan. Sorry. Saya tengahin karena saya tidak mau terjadi lain hal, ya. Ya, saya tengahin di sini. Jadi silakan sampaikan aja. Silakan. Lo nggak usah acting. Lo kalau ngomong gue kayak gini. Ayo. Ketawa aja lo. Ini salah pun maaf sedikit pun dari kita makanya sebelum lu emosi aku hati nggak mau maafin, nggak mau balikin. Lu sedikit pun dari tanya dulu deh orang mana kayak gimana. Biar lu gak nyesal. Anak lu masih kecil tuh. Ntar lo dengerin omongan lo sendiri. Lu lihat dia mati nanti. Bukti lu bilang video lu ada di video lu. Itu Nama gimana? gua aja nggak masalah lagi. Lu kan udah bilang. Gue sekarang hilang kerjaan nggak masalah. Yang penting lu hilang anak istri lu. 3 hari bro, 3 hari. Ketawa aja lo. Itu maksudnya gimana? Bro, makanya sebelum lu emosi, sebelum lu Separuh spontan. hati, nggak mau maafin, nggak mau balikin. Lu pikirin dulu deh, tanya dulu deh orang Kalimantan kayak gimana. Lu jangan nyebut orang Kalimantan, gue orang Kalimantan bro. Anak lu masih kecil tuh bro. Nggak kasihan lu lihat dia mati nanti. Kenapa kamu mengancam anak istrinya? Kan anak istrinya nggak tahu apa kalau urusannya. Kenapa kau ancam juga? Urusan lo sama gue. Hah? Kenapa? Coba kau jelaskan dulu maksudnya gimana? Gimana maksudnya Jo? Aku udah sadar ngomong sama kayak gitu. Gak sadar? Nggak sadar berapa hari? Gak sadar gimana? Nggak sadar berapa hari? Iya, rupanya udah sadar spontan ngomong kayak gitu. Pas aku dengar pagi-pagi ya, aku pun heran sendiri. Gak maksudnya gimana? Coba diterangkan gitu loh supaya jelas. Iya, pada saat itu kan mengadakan itu apa? Mengadakan kontes. Jadi ada datang tuh tamu sama teman Pontianak. Mereka send aku panggil Enzo pada jam 12 malam. Malam aja tiba-tiba dapat telepon. Lo nggak usah acting, sumpah lo nggak usah acting depan semua orang. Di luar. Ini kenapa nih kamu lingkarin begini? Jangan bukan anak gue, lo ngapain?
Kenapa ditinggalin begini? Anak gua muka lo lingkaran ya. Lo hancurin bagian gua, sumpah ya. Kenapa anaknya ditinggalin begini? Itu pas malam itu enggak sadar. Kenapa? Hah? Pas malam itu udah sadar pas subuh itu. Nggak sadar? Ah, Kenapa nggak sadar? itu secara spontan aja. Lingkaran muka anak gua ya. Kan kamu nggak boleh dong, anaknya kan nggak tahu apa-apa. Apa mau ditinggalin begini? Aku tuh gak salah pokoknya. Jadi maksudnya gimana lanjutnya itu? Terus ada lagi kata-kata pakai ilmu hitam tuh gimana? Apa betul itu? Tidak ada, sedikit pun tidak ada. Hah? Sedikit pun tidak ada. Nggak ada. Ah, Gua nggak terima bang, anak gua bang. Anak gua istri gua, dok. Kalau gua Kamu nggak bawa peduli. orang tuanya, anak kamu meninggal, orang tua kamu anak kamu muntah darah. Gimana itu? Belum lagi dia hina-hina gua di Facebook. Hina-hina tuh, hina keluarga gua. Saya mau tanya yang panah Lombok sama Mandau Siluman itu gimana? Atau mungkin itu dari itu cuma searching. buat apa? Cuma searching di Google buat gontak aja. Oh, buat gertak aja. Ah, sedikit pun tidak ada. Oh, enggak, emang nggak ada niatan tuh pakai panah Lombok. Tidak ada itu. Nggak Itu ada. searching Pak. Waduh, karena saking derasnya. Terus masalah ikan itu gimana? Awalnya kan yang diberikan kan ikannya yang bagus, yang ditawarkan kan ini, betul ya? Kenapa munculnya yang ikan yang begini? Coba diterangkan gimana ceritanya itu? Itu salah. Hah? Tahu salah. Salah? Ah, Diakui salah ya? iya. Jadi waktu awal gambarnya yang diberikan ini, betul? Yang ditawarkan ini, betul ya? Yang itu belum punya aku yang satu punya ya Pak, video punya teman aku si Clinton. Cuman aku kan tak mampu ngambil punya dia mahal. Oh betul, yang ditawarkan itu punya Clinton ya, betul ya? Ya, betul. Yang ditawarkan kepada Eza itu ikannya ikan Clinton, betul ya? Jadi kebetulan kan di sana kan banyak ikan, memang dasar ikan ya. Jadi aku cari yang sama percis saja. Emang tuh semua transaksi seperti itu kan enggak? Semua transaksi itu, semua video yang dikirim sesuai dengan video yang dikirim. Benar nggak? Benar nggak? Harusnya gimana? Iya betul. Harusnya begitu atau dicari ikan yang mirip-mirip? Ini bahasikan dulu deh, nggak usah lepas ya. Bahas soal keluarga gue dulu. Bahasikan dulu. Emang lo sistemnya gimana? Yang nggak aku salah. Ada nggak ngomong sama gue? Bang, gue cari ikan yang sama, baru beda. Ini enggak. Lo dibilang penipu nggak mau. Lo ngerasa apa? Membohongi. Ya. Kenapa nggak mau dibilang penipu atau kenapa? Ada orang mau ngambil ikan ke rumah gue persilahkan ya, gitu loh. Gue persilahkan, maaf ya kuasa hukum ya, gitu ya. Saya udah mempersilahkan loh orang tersebut ya gitu, dan ada juga buktinya ya, gitu loh. Ya, bukan teman saya loh, justru teman dia gitu loh. Silahkan ambil, tapi di sini saya cuma mau ngambil video kalau ikan ini sudah diambil oleh orang tersebut. Itu sebagai bukti saya, Mbak ya gitu. Karena saya takut nanti tiba-tiba si Ori ini ya nanti tiba-tiba berdalih atau gimana, saya bukan suuzon atau gimana, saya takutnya loh bang siapa yang ngambil ikannya gitu loh, saya nggak ada nyuruh orang atau gimana, tiba-tiba begitu nanti gimana gitu. Ini kan hanya sebagai bukti aja gitu. Dan dia bilangnya sama saya, kok abang ngelarang ada yang ngambil ikan? Gue nggak ada ngelarang. Lo udah nanya belum sama Aska ya? Teman lo namanya Aska kan? Ya kan? Gue nggak ada ngelarang dia, justru Askanya sendiri yang tidak mau mengambil karena tahu gue ini dibohongin sama lo, ternyata ikannya beda gitu loh. Itu temen lo sendiri nggak mau bantuin, kok sekarang lo ngelarang, kok malah bilang gue yang ngelarang? Nggak ada gue ngelarang. Kan ini kan ditawarkan sama Reza kan. Nah terus ternyata kan ikan ini kan punya orang, harganya mahal ya, akhirnya kan nggak diambil ini. Nah, kalau yang itu enggak jadi dipindah langsung ke ikannya Bang Clinton. Ada yang satu lagi. Kalau udah tahu mahal ngapain ditawarin ke gue? Kenapa ditawarkan? Kenapa ditawarkan? Kamu Kenapa ada nggak nyari niatan? sesuai? Ada niatan. Kemarin tuh lupa. Berarti emang dari awal niat lo tuh udah bohongin gue, udah nipu niat gue ya? Niat tuh dari awal udah nipu. Dugaannya itu ya. Ya. Jadi betul ya. Jadi waktu awal tawarkan ikan ini, selanjutnya dikirimnya yang lain beda ya. Betul tuh ya. Betul ya. Udah diambil ini kan. Ya.
Terus untuk yang masalah pengancamannya gimana sekali lagi? Coba terangkan sama Iza yang jelas gitu loh. Lihat gue. Kamu jelaskan. Untuk Mata lu lihat gue. untuk macam itu nilai tanah abang sedikit pun dari itu tidak ada. Itu hanya katakan aja sama yang itu searching bang. Apa? Itu kan aku cari di Google, ada pun ada. Kamu tuh salah ya, ngancam anak-anak nggak tahu apa-apa kalau ancam-ancam bola. Istri nggak tahu apa-apa kalau ancam-ancam bola, nggak boleh kayak begitu. Masalah lo hina gue ya. Masalah lo hina gue anak durhaka dan lihat di Facebook ya. Lo hina semua permasalahan gue ya. Aku nggak peduli kok itu. Cuma lo bawa keluarga gue, istri gue, anak gue. Kamu nggak boleh bawa anak istri dong, nggak tahu apa-apa. Tapi kan istri gue, kawin kepalanya. istri gue nggak punya keluarga. Ya. Ya udah kamu minta maaf sekarang. Silakan kalau minta maaf silakan. Duduk. Gak usah gerak. Sorry. Gue nggak suka kayak gini. Jangan nyoba, jangan. Gue nggak suka kayak gini. Gue nggak suka kayak gini. Gue nggak suka. Diri. Tengah. Ya, berdiri ya. Lo laki kan? Katanya gue belum tahu lo siapa. Ayo dong. Tunjukin lo siapa. Iya, enggak, Bang. Kan enggak apa-apa. Ayo. Lo minta di viral gitu kan? Nah, nih. Sesuai seperti yang lo minta. Gue ngabulin semuanya. Gue aja ketemu lo nggak mau. Satu ya. Lo minta dilaporin polisi bang ya. Sekali. Oke, gue lapor polisi. Ya, dua, lo ngirimin foto-foto lo ke gue nih, viralin muka gue ya gitu, semua chat gue, oke, udah, gue kabulin semua ya. Yang bikin gue heran, kenapa di saat setelah udah viral seperti ini, ya, baru lo minta maaf sama gue. Giliran kemarin mungkin ada beberapa teman-teman wartawan yang gue nelpon dia, ya, gue nelpon dia kan, gue bilang tolong, kalau perlu gue bayar 2 kali lipat. Ikan ini 24 juta, ada nggak teman-teman di sini? Ya, saksinya ada ya? Ada ya? 24 juta, tapi tolong lu datang ke Jakarta, temuin istri gue, temuin anak gue, lu minta maaf sama mereka supaya mereka hidupnya tenang. Gitu loh. Tapi lu jawabannya apa? Oh enggak, mendingan apa dia bilang? Di Di DPO. Jawabannya seperti itu. Teman-teman saksi ya, semua ya? Maaf Bang Eza, ini kondisinya sedang drop. Beliau ini sedang... Mbak, saya drop udah berapa hari? Saya kerja, saya harus kerja, tapi mikirin istri saya. Baru ditinggal ayahnya meninggal. Jadi kondisinya terpuruk, sehingga ada masalah dengan Bang Eza. Psikologisnya kena. Justru dari awal saya selalu terima telepon dia Mbak ya. Saya tipe orang yang welcome sekali. Ada video call saya, dia video call saya dimanapun, bisa lihat lokasi syuting, dia pengen lihat lokasi syuting, saya kasih tahu lokasi syuting. Saya orang yang welcome sekali sama dia gitu. Mas, untuk perjalanan ke sini terkait dengan akomodasi biaya dan sebagainya, dia harus ke sana kemari, pinjam-pinjam dan sebagainya sampai di Jakarta. Oke. Perjuangannya lumayan cukup pilu. Lo tau gak nasib istri gue, anak gue gimana? Hah? Lo usik kebahagiaan keluarga gue ya? Lo usik kebahagiaan keluarga gue. Lo bikin istri gue nangis. Lo pikir tuh bisa diganti sama uang? Nggak bisa. Lo mau ganti pakai arwana termahal pun lo nggak akan bisa diganti, lo ngerti? Sudah kamu balik aku juga, aku stres juga. Aku benar-benar banget. Kamu dulu aku di dalam. Kamu juga balik aku juga masa dong. Aku pada kamu aku juga mau. Kenapa itu aku berusaha pinjam sampai ke Jakarta dan aku pinjam uang kemana? Istri gue mau keluar rumah sampai takut gitu ya. Istri gue mau keluar tapi takut gara-gara gue nggak tahu stresnya gue gimana. Lo ngancam gue berapa hari? Bukan cuma 2 malam terus lo beralasan karena lo mabuk kan? Alasan lo doang. Alasan lo doang. Itu udah kamu.
Mereka pun menanyakan kenapa aku itu keluar dari ruangan room itu. Udah gue tawarin kali lipat gue bayar ya. Aneh, supaya lo datang supaya nenangin istri gue. Nggak mau lo, malah minta jadi DPO, nantangin gue. Dalam kondisi gue kerja pula. Yang gue minta, gue nggak apa-apa keluar duit, yang penting istri anak gue tenang hidupnya. Istri gue bisa bawa anak gue keluar. Ini nggak bisa, ngerti? Udah, sekarang gini aja, sekarang gini aja, Kori, lo berdiri. Gue mau bagaimanapun ya, gitu. Jujur gue dealing sama diri gue sendiri tuh berat, ya. Berat. Jujur dalam hati ya, nih, sumpah, ini kayak gue ngelawan diri gue sendiri. Gue mending ribut sama orang daripada ribut sama diri sendiri, itu nggak enak, ya. Ngomong maafin, gue pasti harus maafin. Gak mungkin gue sampai mati gue akan benci, dendam sama orang, gak mungkin. Masalah kayak gitu, enggak, tolong kayak gitu. Gila udah viral lo baru minta maafin. Takut apaan? Lo gak ada takut-takutnya sama gue, lo bilang. Coba masih terngiang-ngiang di kuping gue nih ya. Omongan lo tadi, itu masih terngiang-ngiang di kuping. Itu masih terngiang-ngiang. Bapak mana yang terima anak yang mau dibunuh tuh bapak mana? Bapak mana yang terus? Pikir gue gak kerja keras buat keluarga gue. Bisa nih kerja. Gue inget nih, gue inget. Ya tolong kasih kesempatan saya untuk bicara juga. Tolong kasih. Karena dia gak tau apa yang saya rasain di sini ya. Jangan lo cuma bilang maaf gitu dong. Gue kerja gak tenang, gue pikiran istri anak gue, ngerti? Sampai gue harus off kerja sekarang, tau? Ngurusin banyak hal, hati, pikiran istri gue, terutama anak gue masih 4 bulan. 4 bulan anak lingkaran kayak gitu. Sedangkan gue gak tau loh, gue belum pernah ketemu. Sedangkan yang gue tau loh di Facebook dan lain-lain yang gue baca seperti itu. Gimana gue? Lo gak mau gak? Tapi gue cuma istri gue. Itu gue sekolah. Minta maaf juga sama istri anaknya. Minta maaf juga. Enggak apa-apa, kamu macam-macam itu. Istri sama istri lu. Ya intinya lo di mediasi ini lo mau seperti apa aja? Saya pikir biar minta maaf dulu sama istri sama anaknya ya. Kamu minta maaf dulu ya. Kan istri anak nggak tahu apa-apa, ya. Sabar ya, sabar. Ya, sabar saja. Tuh kan? Slow down, calm down. Agak ke tengah bang. Tengah, Agak tarik ke tengah bang. Pan, bantuin pan. Saya begini dulu dikit. Pan. Ih, set lo. Mana?
Mas Ari capek. Gue capek Mas Ari. Apa ya? Capek. Ngomong aja, nggak usah salam aja. Laki nggak usah kasih. Jangan. Mbak, ke tengah, Mbak. Jangan. Ngomong aja, ngomong. Ke tengah, Mbak. Ke maju, Mbak. Dikit. Ngomong aja. Dari dia berenang. Jangan pakai nangis, jangan pakai nangis. Nilai tanah untuk ancam apa itu semuanya hanya omongan aja, bukan dari hati ya. Jadi kakak semalam sama keluarganya saya takut itu tidak akan terjadi. Itu hanya omongan saya itu aja. Selama kali ini aku jaga kesempatan ya. Aku minta maaf, aku takut. Aku minta maaf kak. Kadang keluarkan namanya dosa takut. Itu semua tidak benar, itu hanya omongan aja. Bukan sedikit, bukan dari hati. Iya, Kori, iya. Saya udah dengar. Gini Kori kan nggak tahu ya perasaan saya sebagai seorang ibu ini ya gimana. Apalagi saya baru ngelahirin anak saya itu 5 bulan Kori. Kori lingkarin kepala anak saya. Sakitnya gimana rasanya? Walaupun nggak terjadi, ya oke. Tapi itu ngebekas di kepala saya, Kori. Ya. Belum lagi keluarga saya di rumah. Orang tua saya dengar itu semua. Itu salah besar. Maafin sih, saya maafin. Cuman semuanya saya kembali ke suami saya ya semuanya ya. Untuk kelanjutannya saya kembali ke suami saya. Jadi intinya sudah dimaafkan ya. Tadi kamu nggak ada niat sebetulnya untuk membunuh, katanya muntah darah itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada lagi pakai ilmu magic hitam itu. Melingkari anaknya, istrinya itu kan. Nggak ada hubungannya sama masalah ini sebetulnya kan. Tolong mau suruh orang tuh belum? Atau mau suruh orang. Kamu suruh orang itu. Woi! Dedi, udah Dedi. Dedi udah. Sedikit pun tidak ada. Nggak ada itu. Jadi nggak pernah kamu suruh orang gitu untuk membunuh pakai ilmu hitam. Nggak ada semuanya. Nggak ada niat. Kenapa kamu katakan begitu? Alasannya apa? Karena bawa juga. Kenapa? Karena bawa juga. Kenapa? Alkohol. Karena bawa juga. Jangan nangis, ngomongnya nggak jelas. Jangan nangis. Kamu kalau ngomong nggak jelas nggak dengar. Kayak yang di video gitu. Gentle kok. Ayo dong. Iya, kamu ngomong yang jelas. Jadi kami sudah tahu ada niat baik kamu untuk minta maaf hari ini. Malah kamu takut Bor. Dari bawah juga. Tekanan apa? Dari bawah juga. Dari bawah. Soalnya digantung. Hah? Soalnya banyak aku digantungin. Aku jadi serba salah. Sementara aku tidak ada mau lagi berganti. Iya kok, sekalipun ada tekanan semuanya, nggak harus lah kayak gitu. Nggak seharusnya keluarganya dibawa juga, anak saya dibawa, istrinya dibawa. Apalagi kan Kori laki-laki, Bang Eza laki-laki. Ingin menggantikan sesuai dengan Jadi biar pengacaranya jelaskan dulu. Silakan jelaskan dulu. Soalnya saya juga nggak kalau terdengar suaranya. ya, teman-teman rekan media semuanya, klien saya sudah menyadari kesalahannya atas proses ini. Dari mulai pengancaman dan sebagainya, semua itu adalah beliau akui tekanan dari bawah. Maksudnya tekanan dari bawah itu ya, ikan yang maksudnya dikirim itu modal semua ada di situ. Nah,
ketika dikirim ke Bang Eza kemudian salah dan ingin menggantikannya sesuai dengan keinginan Bang Eza, itu anggaran sudah tidak ada lagi, tidak punya uang, dan kondisinya terpuruk dari segi psikologis maupun batin ya. Habis ditinggal ayahnya soalnya meninggal belum lama. Jadi sebenarnya itu proses yang sudah beliau jalani sampai mengancam dan sebagainya itu tidak ada niatan dari hati. Lillahi ta'ala beliau sudah menyampaikan semuanya ke seluruh rekan-rekan teman media juga, kepada Bang Eza juga keluarga. Murni ini masalah psikologis. Jadi ikan itu kondisinya satu-satunya modal yang ada di dalam ikan itu sudah dikirim dan itu ikannya salah dan harus diganti dengan ikan yang sesuai dengan kemauannya. Jadi beliau ini tidak bisa untuk mengganti. Modal ikan itu hanya satu-satunya yang dikirim ke Bang Eza. Tapi kenapa alasannya ada pengancaman itu sendiri? Ya seperti yang klien saya sampaikan, beliau ini dalam kondisi mabuk pada saat kejadian ya. Jadi kondisinya mabuk, tidak sadarkan diri karena terbawa dengan masalah hidupnya yang terlalu berat. Beliau ini tulang punggung keluarga, ada adik-adiknya 3 setelah ditinggal ayah. Semua beliau yang menanggung. Gitu. Kemudian karena kondisi sekarang ekonomi terpuruk dan sebagainya, beliau titipkan saudara-saudaranya itu ke saudaranya yang lain yang mampu. Sementara waktu karena dia baru bangkit setelah ditinggal ayahnya meninggal. Berarti tiap hari mabok Mbak? Kan Eza ngakonnya kan enggak. Jadi hari kemudian pada saat itu event kontes ikan ya. Ya. Jadi mungkin dia kan tidak ada tempat curhat gitu. Secara dia saat ini sendiri. Dia adalah kakak dari 3 adik-adiknya dan kalau ada masalah selalu disimpan sendiri gitu. Jadi ketika itu terpupur dari hatinya, pelariannya kepada minuman. Tapi itu tidak murni dari dalam hatinya karena itu hanya kondisi terpuruk, kondisi sosialnya yang sedang dihadapinya. Kori, ini Eja yang keberapa nih? Selain Eja, sebelumnya Eja mungkin ada lagi nggak? Ada nggak sebelumnya? Kayak begitu juga? Jujur. Ya jujur. Itu. Stop, nggak usah nangis, ngomong nggak usah nangis. Seserang sebelum itu sekitar 4-5 bulan yang lalu itu sama orang Malang tapi di daerah Batunya itu pun pada saat itu Kori kan pernah di Pontianak. Nah dia pesan ikan sama Kori tapi uangnya Kori kirim ke Kori percaya sama teman di lapangan. Nah pada saat begitu uangnya dikirim, bos kan masih sibuk jadi dia bilang Kori nanti aja dikirim ikannya sekitar 1 minggu. Tapi teman salah gunakan, teman malah belanjakan ikan klien sehingga pas waktunya mau dikirim ikannya dikirim tapi uangnya udah nggak ada lagi buat bayar ikan king punya orang lapangan itu. Tapi untuk masalah sama orang itu udah nggak ada lagi. Tapi Kori masih ada masalah di lapangan itu sampai sekarang. Kori masih anggap utang karena Kori yang berhubungan. Berapa utangnya di lapangan? Kata dulu 23 juta. Tapi alhamdulillah kata Kori cicil tuh. Udah sekarang tinggal berapa? Bisa 5 juta lebih kalau nggak salah. Soalnya Lo bilang sama gue mulai tahun 2012 ya, lo udah nipu orang ya, tapi sampai sekarang gue nggak mati. Mending lo ngaku sama gue. Maksudnya apa? Nipu cuman kemarin itu sekitar 2017 itu sama Om Rafael sama 2017 sama Pak Kelindiu, tapi itu udah dibayar semua. Terus sama orang Makassar 5 juta juga dibayar, itu pun dikarenakan ikannya mati di tempat Kori. Terus sama Awan Angkoy ikannya mati juga. Pas itu Kori kan ada bayar dari Vietnam. Nah waktu itu kan Kori ada CP Pak. Begitu ada CP ikan orang bulu tuh simpan di tempat Kori semua, ikan bos kan Kori bagian jasa pengiriman juga. Tapi itu simpan di tempat Kori.
dia kan belikan tuh tahu dia bawa aja, tapi itu ndak dibayar sampai sekarang. Makanya Kori semua yang aku ngutang, tapi sama orang Jakarta, orang Makassar, terus orang Medan, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit Kori cicil. Tapi itulah kehidupan. 2012 lo ada di Pura. 2012 Kori belum main ikan. Kori main ikan mulai dari 2015 itu ikut Katulistiwa sama Yohan Lee, itu masih tukang Yang cuci. lo ancam gue, lo bilang lo 2013 di Jakarta, kalau gue mau mati bisa aja mati tuh apa? Nah, ada itu cuman itulah ikut dari JP ya, masih tukang akuarium itu di tempat Pak Sugeng Purwoto itu di Condet itu masih tukang jaga ikan, main ikan. Tori, ini udah direncanakan ya waktu mau untuk pengancaman, dan juga mungkin ada yang nyuruh nggak sih? Nah itu nggak ada direncanakan. Itu secara spontan pas lagi di dalam room itu di impe, kalau saya lakukan dalam room impe pas ada kuasa, ada sama-sama pemain lawannya juga di situ. Dan Kori pas itu masih benar-benar disuruh mereka minum, betul mabuk. Mendapat telepon dia secara spontan tiba-tiba. Kenapa di sini nangis? Waktu di videonya tidak nangis. Karena Kori benar-benar nyesal, Kori benar masalah. Karena viral. Masalah besar. Ya Iza, ini kan hari ini mediasi Iza. Ini juga sudah dibawa ke ranah hukum. Iza sendiri mengejampingkan lah masalah emosi atau segala macam. Gimana aja tanggapannya aja? Ketika secara personal dia sudah meminta maaf. Sekali lagi ya, nih jujur, gue mendingan berantem sama orang lain daripada gue berantem sama diri gue sendiri. Posisi dia bikin istri gue nangis, kangen, kebahagiaan keluarga gue itu nggak bisa diganti dengan apapun ya, nggak bisa diganti dengan apapun. Tapi mau bagaimanapun, gue belajar agama sama Habib Alkaf kan, kontak-kontakan. Gue manusia, dan terima kasih juga gue dibantu juga sama teman-teman semua untuk menyadari yang menyampingkan emosi gue ya, berusaha untuk istighfar. Kalau ngomong memaafkan, Kori ya, gue memaafkan ya, gue memaafkan. Tapi apa yang lo lakuin itu udah gak bisa ganti semua ya. Semua yang udah lo lakuin, lo bilang lo karena mabuk lebih dari 2 hari, sorry, sampai gue di lokasi syuting gue mohon sama lo, kalau bisa gue bayar 2 kali lipat, lo minta maaf sama istri gue, bikin istri gue tenang di rumah, tapi lo nggak mau, ya. Jadi itu bukan karena mabuk lagi, kok. Tapi silakan itu playdoy lo, ya, itu pembelaan lo, silakan, ya. Itu hak lo untuk berbicara. Tapi di sini yang gue merasakan tuh seperti itu. Teman-teman ada beberapa udah saksinya, kok gue minta supaya gue tetap kerja, gue tenang, ya. Tapi lo bikin gue gak tenang, lebih dari 2 hari kan? Hampir seminggu itu setelah kejadiannya. Hampir seminggu. Karena lo malah pengen jadi DPO. Sekarang giliran udah begini. Tapi udah lepas dari itu semua, ya, lepas dari masalah yang udah viral dan lain-lain. Terus akhirnya lo beranikan diri datang ke sini, gue akuin ya, lo gentle. Tapi buat gue lo nangis-nangis kayak gitu terus lucu buat gue. Sekali lagi, gue sebagai manusia, ya, gue memaafkan. Tapi yang udah lo lakuin sekali lagi tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi semua tetap saya serahkan ke pihak kepolisian. Ya. Sebagai laki-laki itu harus bertanggung jawab atas apa yang udah dilakuin. Sampai detik ini pun saya masih berusaha istighfar ya. Saya berusaha istighfar. Saya nggak terima anak saya mukanya dilingkar, istri saya mukanya dilingkarin kayak gitu. Saya kerja banting tulang untuk mereka, ya. Mau lo ngatain gue artis miskin, ya. Mau lo ngatain gue anak durhaka atau apapun, silahkan, Kori, silahkan, ya. Asal jangan bawa saudara keluarga gue, ya. Anak istri gue jangan. Jadi intinya bahwa mediasi ini, ya, Esa dan istrinya sudah memaafkan, ya, betul ya Esa ya. Sudah memaafkan. Pertanyaan saya kepada Esa untuk masalah proses hukumnya. Proses hukum tetap berjalan. Ya. Tetap berjalan. Tetap berjalan ya. Tetap berjalan.
Jadi putusan dari Esa, permintaan maafnya sudah diterima, tapi untuk proses hukumnya tetap berjalan ya. Karena prosesnya sepengetahuan kami juga sudah masuk sidik ya. Jujur sampai sekarang ya, di hati pun ya, jujur saya sebagai manusia, sebagai seorang ayah, saya masih berusaha semaksimal mungkin gitu. Saya berusaha istighfar ya, sampai detik ini saya masih berusaha dealing sama diri saya sendiri untuk maafin kamu Bor ya. Maafin kamu sepenuh ya, ngerti? Bukan hanya dari mulut, nggak kayak kamu Bor ya. Cuma berani ngebluff orang gitu. Ya. Oke, media ada lagi pertanyaan mungkin kepada Kori? Bang, proses hukum bergulir nih Bang, secara hukuman sendiri dan pasalnya apa nih Bang? Ya, jadi sesuai dengan laporan kemarin, ya, pasal yang disangkakan adalah pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 45B Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 335 KUHP yang ancamannya maksimal 6 tahun penjara. Ya. Jadi saya serahkan kepada kepolisian saja karena emang mediasi ini pun juga kami sudah koordinasi dengan kepolisian dan setelah ini kami serahkan kepada kepolisian terkhususnya adalah Polres Kabupaten Bogor. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi pada Polri atau pada Esa? Polri siap menjalani konsekuensi hukum. Konsekuensinya. Kena itu mohon tanggung jawab siapa? Bang, wakil aja Mbak. Ngomongin gitu. Balisa wakilin coba. Balisa boleh wakil. Ya, teman-teman media, sepertinya Kori belum siap atas keputusan ini karena terlalu berat untuk dijalani dan saya rasa ini tidak bisa dijawab hari ini ya. Kamu siap? Siap. Apapun hasilnya akan dijalani. Sanksinya juga ya. Mbak Lisa sendiri ada upaya lain nggak untuk mempertahankan Kori untuk tidak terjadi? Kami tadi sudah bicara antara rekan, karena kami kan rekan ya, kami ada komunikasi yang baik. Memang sudah disampaikan juga permintaan permohonan daripada rekan ya, bahwa keinginannya adalah mediasi dan litigasi untuk damai lah, karena tidak ada niat untuk mengancam dan lain-lain, tekanan dari keluarga bahwa bapaknya baru meninggal ya, tambah lagi memang ya, terlalu banyak beban kan begitu, sudah disampaikan kepada saya. Tapi tadi Ya, tapi intinya kami kembalikan kepada prinsipal kami ya. Jadi kami kembalikan kepada prinsipal kami ya, apapun juga kami ini adalah ya profesi, maka kembalikan kepada prinsipal. Kalau prinsipalnya memang mau cabut ya kita akan buatkan permohonannya, karena kita harus tahu bahwa ini bukan delik aduan dan prosesnya sudah menjadi sidik ya, tidak semudah itu untuk mengajukan permohonan pencabutan dan dicabut ya, akan tetapi semua kembali kepada prinsipal kami ya, rekan Lisa juga kembali kepada prinsipalnya kan begitu ya. Nanti langkah-langkah upaya hukum selanjutnya ya kita lihat ke depannya. Kalau ditanya nama saya, emang ini semua sesuai kemauan dia. Yang saya lakukan sekarang itu sesuai dengan kemauan dia. Dia minta dijemput polisi, mana polisinya? Gitu. Yaudah, ya, gue lakuin semua yang lo minta tuh gue lakuin semua. Semua gue lakuin. Gitu. Kori, permintaan kamu kan semua udah dikabulin sama Eja. Merasa senang gak sih kamu sendiri? Semua permintaan lo buka boleh. Lo minta viral, lo viral. Kalau misalnya aku ngomong alhamdulillah dikabul, aku masa senang. Udah senangnya aku yang benar. Senangnya alhamdulillah keluarga Bang Eja udah tidak cemas lagi, itu aja. Kalau untuk masalah pertanggungjawaban ya udah, karena itu omongan sekali dan berarti udah yang jawab aku. Oh enggak bro, gue laki-laki, gue seorang suami. Mau apapun itu ancamannya, gue akan jaga keluarga gue ya. Gue akan lakuin apapun itu demi istri anak gue, tau gue akan lakuin itu, ngerti? Oke, siap. Oke, janji nggak ngelakuin lagi. Nanti So, silakan kamu ajukan minta permintaan maaf, silakan. Tapi cukup senang lah ya Kori ya. Jangan pakai nanya. Yang keras ngomong aja. ngomong yang keras. Gentle Kori. Kayak Kori, saya udah melakukan. Kori tenang Kori. Di tengah, di tengah. Ya, senang ya, tenang ya. Aja Jadi Depan Kori. Gak usah pakai nangis Kori. Sekali lagi saya minta maaf semua, saya emosi karena yang gak pikiran saya itu adalah istri anak saya. Betul. Sekali lagi. tetap tenang. Jangan pakai nangis.
Mengejar Nino beserta istri dan abang. Saya atas nama Kori Supiandi tulus dari hati yang paling dalam meminta maaf dari hati yang paling dalam untuk kemaafan, untuk memberi maaf pada Kori, bang. Kori janji Kori tidak akan ulangi lagi, bang. Kori janji ini yang terakhir, bang. Dong, nangis lo, air mata lo nggak ada. Udah, salaman. Oke, udah. Oke, udah. Ya udah. Oke. Udah silakan kalau mau respon. Aman udah. Udah. Silakan wawancara duluan ya. Bisa 40 menit. Iya, bentar. Handphone siapa? Nih, yuk. Leon. Oke, mungkin Kori tadi sudah dimaafkan, tapi proses itu masih berjalan. Bagaimana mental kamu menghadapi persoalan ini? Bismillah. Karena sudah minta maaf dari hati yang paling dalam, tulisan yang paling dalam. Mungkin ini adalah memang jalan Allah untuk memberi Kori pelajaran. Jadi dengan secara dari hati, insya Allah Kori siap untuk menerima apapun yang terjadi. Tapi yang jelas intinya Kori sangat bersenang, merasa hati damai karena keluarga dari Bang Eja dan keluarganya itu sekarang sudah merasa tenang dan merasa nyaman, damai lepas dari ancaman itu aja. Tapi kalau untuk masalah kepolisian ataupun gimana, Kori kepada Bang Eja, Kori siap terima apapun resiko dan sanksinya karena memang harus Kori bertanggung jawabkan karena itu omongan Kori sendiri. Tapi Kori memang sering mabuk ya sehari-harinya sampai gitu berhari-hari? Kalau untuk sering mabuk itu enggak terlalu sering juga, enggak. Paling pada saat Kori mikirkan adik Kori yang perempuan, karena Kori udah di umur 5 tahun itu udah ditinggal ibu dulu. Karena lepas itu sudah 2017 itu Kori tekan batin apabila melihat banyak merenungi, jadi Kori merasa pikiran sendiri dan Kori juga karena Kori hidup di kampung orang sendiri, bukan hidup di kampung Kori. Jadi Kori setiap itu merantau kemana aja yang bisa kasih Kori kerja itu Kori merantau, jadi tempat tinggal itu tidak ada. Oke, Kori, untuk mempertegas lagi bahwa apa yang kamu ancam terhadap keluarga Eza Ginun itu benar tidak akan terjadi ya? Lillahi ta'ala, demi Allah, ini atas nama Kori Supiandi, Kori bersumpah itu tidak akan terjadi, sedikit pun tidak akan terjadi dari hati, demi Allah tidak akan terjadi. Bisa digaransi itu ya? Garansi kalau seandainya itu jadi Kori siap potong leher, demi Allah siap potong leher, siap mati kalau itu terjadi. Ada yang mempengaruhi kamu masih kamu? Itu karena Kori masih mabuk, Kori masih dalam keadaan tidak sadar. Karena sama-sama pada saat itu kan masih ya dalam event kontes awal di Pontianak. Jadi Kori ikut teman ngerum. Jadi Kori agak banyakkan minum karena Kori stres sendiri gitu kan. Sudah memikirkan masalah lagi, memikirkan maka jadi Kori stres. Mereka pada nyanyi, Kori pada minum sendiri. Pada saat itu lah begitu terima telepon, secara spontan tiba-tiba itu aja. Tapi sedikit pun dari hati itu tidak ada, sedikit pun tidak ada. Tapi ketika melingkari anak dari Eza itu dalam keadaan sadar atau lagi mabuk?
dalam keadaan lagi mabuk. Pas masa pengancaman itu aku ngajak di dalam toilet, dalam WC room. Itu dapat foto itu dari mana? Kori cari sendiri atau? Ya dari Instagram, Kori screen itu buat letak aja dalam sebenarnya niatnya. Tapi kalau untuk dari itu tidak ada. Voice note sendiri tadi sempat ada kayak pengancaman sambil tertawa senang. Seperti Ya, apa? karena posisi lagi lagi mabuk, soalnya lagi tidak sadar. Oke, Mbak Lisa, ada upaya apa lagi nih Mbak Lisa? Ya tadi kan sudah disampaikan harapan kami sebenarnya sampai di tahap mediasi, kemudian pihak Eza Gionino beserta keluarga besarnya memaafkan, dan harapan kami tadinya ingin segera diselesaikan pada tahap mediasi saja, tapi karena ini berlanjut sesuai dengan permintaan Bang Eza, ya kita akan melalui tahap proses berikutnya seperti itu. Jadi dibuat perkiraan ya bahwa keinginan untuk Iya, damai ternyata dibuat perkiraan dan tidak disambut positif. Betul. Dari teman tadi. Betul. Jadi kami tadi berharap mengkantongi sebuah harapan itu dimaafkan dan balik lagi sama-sama menjalani kehidupan normal. Kori kembali menjadi penjual ikan dan Bang Eza juga tenang menjalani public figure-nya tanpa ada rasa takut, cemas ataupun merasa dalam bahaya seperti itu. Oke.